berubah jadi suara atau si potensi besar itu gimana? Gini, anak-anak muda itu, mereka itu karakternya, apalagi yang Gen Y, Gen Z, nggak bisa diarahkan. Nggak bisa copot nomor 2 langsung, nggak bisa. Harus halus, harus diajak ngobrol. Bahkan tidak pernah saya mengajak dalam tanda kutip secara Untuk milih ya. hard selling. Copot sejajar apa tidak? Nggak bisa mereka digituin. Bahkan foto pun saya nggak pernah ngajak. Nomor 2 nya ajarin aja, itu nggak bisa mereka digituin. Tapi ketika mereka pulang setelah bertemu dengan saya atau dengan Pak JJ, kepikiran benernya yang dibilangin Pak JJ di Parana programnya bener. Oh, saya tuh punya harapan kepada mereka. Oh, saya terwakili ke Kang Ronald. Mungkin kalau yang muda tidak terwakili oleh Bapak dengan figur Bapak yang lebih senior, lebih konservatif, mungkin akan terwakili ku saya nu budak ngora, nu gayana kieu we si budak ngora rek ngobrol musik hayu, ngomongkeun motoran di layangan ke saya. Gitu. Jadi jangan selalu ngomong berat-berat misi mau didengekeun, ya akan didengarkan. Tapi anak-anak muda lebih senang diajak dengan bahasa-bahasa yang lebih santai ya. Dan saya ke tiap titik lebih banyak mendengar daripada berbicara. Respon yang banyak apa Pak? Aspirasi yang ada dari Aspirasi yang pertama adalah keresahan yang pertama itu adalah susahnya lapangan pekerjaan. Nah, pemerintah harus hadir. Kenapa? Ketika sebuah industri membutuhkan tenaga kerja, mereka pasti punya standar. Standar PTI misalnya 100. Tapi para pencari kerjanya standarnya cuma 50, cuma 75, ya gagal bersaing. Itu masalahnya. Pemerintah harus hadir apa? Menyiapkan si anak-anak muda ini punya daya saing, punya kompetensi yang ketika lulus diserap oleh industri, oleh pasar. Itu tugas pemerintah, mau kota kabupaten, mau pemerintah, mau pusat. Jadi ketika standar yang dibutuhkan 100, kita siapkan kompetisinya 100. Makanya kami punya program namanya Seblak. Sekolah berbasis latihan kerja. Pendidikan vokasi harus diperbanyak, balai latihan kerja harus diperbanyak. Ketika mereka butuh kualifikasi 1, 2, 3, kita siapkan 1, 2, 3. Makanya kami juga mengajak berbicara industri, pebisnis. Hey, bisnismen, kumpul jeung saya. Butuh naon wae sih gawe teh, butuh karyawan nu siga kumaha spekna A B C D E. Oke, ku kami disiapkeun pendidikanana A B C D E. Lamun sesuai tarima nya, gitu loh. Berarti harus ada relevansi antara Harus atuh. Kan sekarang mah kata kasarnya sekolah teh hanya menggugurkan kewajiban. Tapi ketika mereka sudah lulus SMA bahkan kuliah, culang kompetensi urang naon, kembali ke konsep diri, udah terkenal sama dirinya. Mencari kerja hanya salah satu jawaban. Lebih baik lagi ekonomi kreatif menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang mau saya genjot juga. Karena sampai hari ini saya sendiri bukan orang yang kerja di sebuah perusahaan. Saya kerja ke orang sebagai profesional. Yang kedua, saya punya 3 kantor. Saya punya perusahaan sound audio engineering, punya label rekaman, punya UMKM. Tidak perlu berbicara harus selalu modal. Modal itu hanya salah satu komponen. Kompetensi udah kelihatan, modal kecil pun udah ada atau bisa jalan. UMKM juga salah satu yang digenjot oleh kami juga. Itu. Pas lagi soal pesohor lain yang dukung Akang secara terbuka, siapa aja? Memang ada stigma